Suatu hari, Kepala Bidang Jasa Konstruksi Dinas PUPR Kabupaten X akan melaksanakan program pelatihan tenaga terampil konstruksi di wilayah kerjanya. Namun, ia belum memiliki sarana dan prasarana pelatihan. Ia kemudian mengundang stafnya untuk rapat pembahasan rencana pelaksanaan kegiatan pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja terampil konstruksi. Halo sahabat PUPR. Tahukah kamu di Balai Jasa Konstruksi Wilayah 3 Jakarta punya Mobile Training Unit atau disebut MTU yang dapat dipinjam pakaikan? Apa sih MTU itu? Yuk kita simak. Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Bina Konstruksi terus melakukan upaya strategi untuk meningkatkan jumlah pekerja konstruksi berkualitas di Indonesia, salah satunya dengan mengembangkan unit pelatihan MTU. MTU merupakan mobil pelatihan keliling yang dapat digunakan untuk mengenalkan dan mengajarkan pola kerja efektif dan efisien pada tenaga kerja konstruksi, guna memberikan hasil optimal pada pembangunan infrastruktur yang menjangkau hingga ke pelosok daerah di Indonesia pada wilayah kerja Balai Jasa Konstruksi Wilayah. Sesuai Permen PUPR Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian PUPR, Unit Pelaksana Tugas pada Direktorat Jenderal Bina Konstruksi terdiri atas Balai Jasa Konstruksi Wilayah yang tersebar di 7 provinsi di Indonesia. Untuk Balai Jasa Konstruksi Wilayah 3 Jakarta, cakupan wilayahnya ada 3 provinsi, yaitu Provinsi DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Dengan adanya MTU menjadi salah satu pendukung tugas dan fungsi balai dalam pengendalian mutu pelaksanaan pembinaan jasa konstruksi yang berkualitas, penyelenggaraan peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi percontohan, dan penyelenggaraan peningkatan kompetensi instruktur dan asesor. Juga mendukung program pengembangan jasa konstruksi pada indikator kinerja kewenangan atau IKK, salah satunya yaitu pelatihan tenaga kerja terampil di daerah. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 2 Tahun 2017, di mana pembagian kewenangan, penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi pada pemerintah daerah provinsi dan penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi pada pemerintah daerah kabupaten atau kota. Dan adanya Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Konstruksi kepada pemerintah daerah tentang panduan pengelolaan kendaraan MTU. Dimaksudkan agar pemerintah daerah dapat secara efektif memaksimalkan fungsi dari MTU sebagai sarana dan prasarana pembinaan konstruksi dan mewujudkan upaya percepatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat di bidang jasa konstruksi. Fungsi dari MTU. Pertama, sebagai sarana dan prasarana pelatihan tenaga kerja konstruksi dengan cara pelaksanaan bimbingan teknis, uji sertifikasi, dan on-the-job training. Kedua, sebagai sarana dan prasarana dalam penyebarluasan informasi tentang tenaga kerja konstruksi, penyelenggaraan pelatihan, kegiatan bimbingan teknis, dan uji sertifikasi. Ketiga, sebagai sarana dan prasarana dalam kegiatan sosialisasi dalam upaya meningkatkan kemampuan dan pemberdayaan kepada masyarakat bidang jasa konstruksi. Perlu diketahui, penyelenggaraan sertifikasi berarti melibatkan asesor dari lembaga sertifikasi profesi yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan asesmen sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Siapa saja sih yang dapat memanfaatkan MTU? Pertama, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten atau kota. Kedua, badan usaha milik daerah atau badan usaha jasa konstruksi. Dan ketiga, institusi pendidikan, seperti universitas, politeknik, serta SMK bidang konstruksi. Pembiayaan penyelenggaraan pelatihan bersumber dari anggaran mitra tanpa dibebani sewa MTU beserta fasilitasnya. Apa saja sih jenis pelatihan yang tersedia? Jenis jabatan kerja yang tersedia adalah sebagai berikut. Tukang besi, tukang kayu konstruksi, tukang pasang bata, tukang plumbing, tukang las. Adapun rencana pengembangan jabatan kerja menggunakan MTU adalah sebagai berikut. Sarana dan prasarana MTU yang menunjang program pelatihan terdiri atas peralatan pertukangan, peralatan peraga, dan peralatan pendukung. Berikut merupakan beberapa contoh dari peralatan pertukangan dan peralatan peraga yang dapat kita lihat pada gambar di samping.
serta peralatan pendukung yang membuat MTU semakin dapat diandalkan. Alur pinjam pakai MTU di Balai Jasa Konstruksi Wilayah 3 Jakarta adalah sebagai berikut. Pemohon menyampaikan surat permohonan pinjam pakai MTU kepada Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah 3 Jakarta yang disertai rencana jadwal pelaksanaan. Permohonan disampaikan dengan mengisi formulir peminjaman dan mengupload surat permohonan pinjam pakai MTU. Surat permohonan yang masuk akan didisposisikan Kepala Balai ke Kepala Subbagian Umum dan Tata Usaha untuk memastikan ketersediaan petugas MTU dan Kepala Seksi Pelaksanaan untuk menjadwalkan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan permintaan pinjam pakai MTU dan rekomendasi instruktur, serta penugasan asisten instruktur dan tim pendukung MTU dari Balai Jasa Konstruksi Wilayah 3 Jakarta. Surat penugasan dan atau izin peminjaman MTU akan disampaikan kepada pemohon, diantaranya berisi tanggal dan tempat pelaksanaan, daftar instruktur, asisten instruktur, dan petugas MTU, serta hak dan kewajiban peminjam atau pelaksana kegiatan. Pemohon melakukan konfirmasi 1-3 hari sebelum jadwal pelaksanaan kepada narahubung yang ditunjuk oleh Balai. Mobilisasi MTU ke lokasi. Pemeriksaan peralatan MTU bersama sebelum kegiatan. Pelaksanaan kegiatan dengan MTU. Pemeriksaan peralatan MTU bersama setelah kegiatan. Mobilisasi MTU kembali ke Balai Jasa Konstruksi Wilayah 3 Jakarta. Monitoring dan evaluasi pemanfaatan MTU. Ayo terampil dan andal bersama MTU. Scan QR Code di samping untuk mendapatkan informasi lebih lanjut terkait peralatan MTU. Skema sertifikasi terampil, serta sampaikan permohonan pinjam pakai dengan klik permohonan pinjam pakai MTU. Terima kasih. PUPR, sigap membangun negeri.